Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul Makalah Kurikulum Darurat COVID 2019 yang beranggotakan 1. Desi Ayu Wulandari, 2. Namira Putri, 3. Wulan Rizky, 4. Wijati Salsanada, 5. Nahdiatul Inayah. Selanjutnya bab 1 akan disampaikan oleh Desi Ayu Wulandari NIM 16. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disampaikan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran hingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk pendidikan PAUD dan SD yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Tegas Mendikbud untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat belajar dari rumah saat pandemi COVID-19, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Toto Suprayitno mengatakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus menunjukkan kompetensi yang harus dicapai pada masa pandemi COVID. Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat atau masa khusus karena dalam kondisi krisis seperti saat ini, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksi dan adaptasi pembelajaran. Biar Toto dalam keterangan di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2020, dia menambahkan penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat tersebut untuk memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Pada kurikulum tersebut, dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran hingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Dibaca oleh Nahdiatul Inayah NIM 001. Masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi pembelajaran di masa COVID. Yang kedua, apakah siswa dapat memahami dengan pembelajaran secara online. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengatasi pembelajaran di masa COVID. 2. Untuk siswa dapat memahami dengan pembelajaran secara online.
kedua ada pembahasan, yaitu kurikulum pada suatu pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan, kompetensi ini dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Suatu pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kewajiban kelas atau kelulusan. Suatu pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada juru normal. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya di tingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Selanjutnya ada pembelajaran dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan prinsip. Itu pembelajaran mendorong ketertiban penuh peserta didik dalam perkembangan belajar, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, mereferensikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir pertumbuhan. Pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara konseptual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, suatu pendidikan dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum darurat belajar dari rumah saat pandemi COVID-19. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi syarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, kurikulum darurat merujuk kepada 6 aspek perkembangan anak secara holistik dan terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Saya Wijati Salsanada NIM 042 2.4 Asesmen Diagnostik tidak hanya memberikan modul untuk pengajaran. Kemdikbud juga memberikan paket asesmen diagnostik bagi guru yang menjalankan kurikulum darurat. Guru dapat mendiagnosis, asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh, termasuk seberapa jauh ketinggalan anak dalam standar kompetensi. Dari situlah guru dapat melakukan segmentasi dan bisa memberikan bantuan dan waktu khusus bagi para orang tua dan murid yang paling membutuhkan. Dari kesimpulan, berdasarkan dari apa yang telah dibahas, memiliki beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Kemdikbud telah mengeluarkan dengan kurikulum darurat belajar dari rumah saat pandemi, sehingga memudahkan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu belajar dengan jalur normal. Dan yang ketiga, Kemdikbud mampu memberikan paket asesmen diagnostik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.